Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Muhammad Saleh Daulay dari kelas 6E pada mata kuliah pemrograman mobile. Di sini video ini saya buat demi memenuhi tugas membaca buku chapter 14 yang dimana kita membahas mobile deployment. Nah, di sini bukunya sudah saya buka, dimana kita membahas mobile deployment. Nah, deployment dan KAS, dimana pertama pada bagian 1 itu ada pre-build concept. Selama proses belajar dan pengembangan awal, kita sangat dimanjakan oleh kemudahan Xpogo. Aplikasi ini ibarat sepeda roda 3 yang aman dan stabil. Namun saat kita ingin merilis aplikasi ke publik atau menggunakan pustaka natif khusus untuk yang tidak didukung oleh Xpogo seperti Bluetooth, low energy atau pembayaran in-app, kita harus lulus dari sepeda roda 3 ini. Kita memasuki fase yang disebut pre-build, di mana kita beralih dari lingkungan sandbox yang terbatas menuju lingkungan development build yang penuh kuasa. Ini adalah momen di mana kodemu bertransformasi dari sekadar script JavaScript menjadi aplikasi natif Android dan iOS yang sesungguhnya. Nah, dulu proses ini disebut ejecting, sebuah istilah yang menakutkan karena bersifat satu arah dan permanen. Saat kamu melakukan eject, Xpo akan memuntahkan ribuan baris kode natif ke dalam proyekmu dan kamu harus merawatnya sendiri selamanya. Transisi ke development build juga mengubah cara kita menjalankan aplikasi di emulator atau HP fisik. Kita tidak lagi membuka aplikasi Xpogo yang berwarna putih, melainkan kita menginstal versi khusus dari aplikasi kita sendiri yang memiliki kemampuan debugging. Aplikasi ini yang sering disebut Xpo Dev Client bertindak sebagai wadah kostum yang berisi semua pustaka natif yang spesifik untuk proyekmu. Dengan menggunakan Dev Client atau Development Client, kamu mendapatkan kebebasan penuh layaknya pengembangan natif murni, tapi tetap menikmati pengalaman pengembangan JavaScript yang cepat dan nyaman. Kita masuk ke bagian 2, yaitu ada app icon dan splash screens. Di mana sebagus apapun kode di balik layar, pengguna akan menilai bukumu dari sampulnya. Dan dalam konteks aplikasi mobile, sampul itu adalah app icon dan splash screen. Icon adalah aplikasi elemen visual pertama yang dilihat pengguna di toko aplikasi dan di layar beranda mereka. Icon yang buram, tidak proporsional, atau terlihat amatir akan menurunkan kepercayaan pengguna secara instan sebelum mereka bahkan membuka aplikasimu. Namun, tantangan terbesar ada pada ekosistem Android yang memiliki fitur adaptive icons. Sejak Android 8, icon tidak lagi hanya berbentuk kotak atau bulat statis, melainkan terdiri dari dua lapisan. Lapisan depan itu ada lapisan depan dan lapisan latar belakang. Ini memungkinkan sistem operasi untuk menampilkan efek visual menarik seperti parallax atau mengubah bentuk icon dari bulat menjadi kotak tumpul sesuai tema HP pengguna. Jika kamu menyediakan satu gambar PNG transparan biasa, ikonmu mungkin akan terlihat aneh dengan latar belakang putih paksa atau terpotong di bagian sudutnya. Jangan lupa juga tentang dark mode. Aplikasi modern diharapkan bisa menyesuaikan diri dengan preferensi tema sistem pengguna. Xpo memungkinkan kita mengkonfigurasi icon dan splash screen yang berbeda untuk mode gelap. Bayangkan betapa silau dan kagetnya pengguna yang membuka HP di kamar gelap lalu dihantam oleh splash screen berlatar putih terang dari aplikasimu. Menyediakan aset alternatif yang ramah mata bukan hanya sekedar soal estetika, tapi soal empati terhadap pengalaman pengguna. Kita masuk ke bagian 3 yang itu ada EAS build. Setelah kode selesai dan aset siap, tiba saatnya untuk mengubah kumpulan teks JavaScript ini menjadi file yang biner dan yang bisa dapat diinstal. Proses kompilasi atau build ini membutuhkan komputer dengan spesifikasi yang bagus. Untuk membuild aplikasi iOS, kamu wajib memiliki komputer Mac, pengguna Windows dan Linux
hanya bisa gigit jari atau meminjam laptop teman. Masalah ini dipecahkan oleh EAS Build Expo Application Service, dimana keunggulannya adalah ia mendemokratisasi pengembangan iOS. Kamu bisa menulis kode di laptop Windows dengan harga 5 jutaan, mengirim perintah build ke EAS, dan menerima file .ipa yang valid untuk diunggah ke App Store. EAS Build juga menangani kerumitan code sync-in atau penandatanganan kode digital agar aplikasi bisa diinstal di HP Android atau iOS. Aplikasi tersebut harus ditandatangani dengan sertifikat kriptografi yang valid. Selain itu, EAS Build mendukung konsep internal distribution yang sangat memudahkan proses pengujiannya. Alih-alih mendaftarkan tester lewat Google Play Console atau test flight yang prosesnya lama dan ribet, kamu bisa membuat build khusus yang bisa langsung diunduh dan diinstal oleh tim lewat tautan URL atau QR code. Kita masuk ke bagian 4, ada OTA updates, yang dimana OTA updates OTA updates atau EAS hadir sebagai senjata rahasia. Fitur ini memungkinkan kita mengirim perbaikan kode JavaScript dan aset langsung ke aplikasi pengguna melewati antrian review store sepenuhnya. Di mana EAS updates menggunakan konsep channels untuk mengelola distribusi. Kamu bisa memiliki saluran production untuk pengguna umum, staging untuk tester, dan preview untuk tim internal. Kamu bisa mengirim update fitur baru ke saluran staging terlebih dahulu untuk memastikan semuanya aman, lalu mempromosikan update tersebut ke saluran production dengan satu perintah CLI. Namun ada satu aturan emas yang tidak boleh dilanggar. OTA update tidak bisa mengubah kode natif. Jika kamu menambahkan pustaka baru yang mengubah folder Android atau iOS, misalnya menambahkan SDK kamera baru atau mengubah icon aplikasi, kamu wajib melakukan build ulang dan submit ke store secara manual. OTA hanya bekerja untuk perubahan di sisi JavaScript, CSS, dan aset gambar. EAS Update juga cerdas dalam hal efisiensi bandwidth. Ia menggunakan algoritma diferensial, yang berarti ia hanya mengunduh bagian kode yang berubah saja, bukan mengunduh ulang seluruh aplikasi. Kita masuk ke bagian 5, ada monitoring dan analistik, di mana setelah aplikasi dirilis ke publik, banyak developer pemula yang merasa tugasnya sudah selesai. Padahal justru disinilah fase terpenting dimulai. Saat aplikasi berjalan di ribuan perangkat dengan kondisi sinyal, baterai, dan versi OS yang berbeda-beda, hal aneh pasti akan terjadi. Aplikasi yang berjalan lancar di emulator mungkin tiba-tiba crash di HP Samsung J2 milik pengguna di daerah terpencil. Tanpa alat pemantauan, kita buta. Kita tidak tahu bahwa aplikasi kita rusak, kecuali ada pengguna yang berbaik hati mengirimkan email komplain yang terjadi. Nah, Sentry juga menangani masalah source map. Nah, alat standar industri untuk tugas ini adalah Sentry. Sentry bukan sekedar pencatat error biasa, ia terintegrasi dalam React Native untuk memberikan laporan crash yang sangat detail. Sentry juga menangani masalah source map. Ingat bahwa kode yang berjalan di HP pengguna adalah kode yang sudah diminifikasi dan diacak-acak agar ukurannya kecil. Jika terjadi error, pesan error aslinya akan menunjuk ke bundle.js baris 1 kolom 500.000 atau 50.000 misalnya. Selain pelacakan error, kita juga perlu memperhatikan performance monitoring. Sentry bisa melacak seberapa lama waktu dibutuhkan aplikasi terbuka, seberapa lambat transisi antar halaman, dan seberapa API merespon. Terakhir, aspek analistik membantu kita memahami perilaku pengguna, fitur mana yang paling sering dipakai, di mana pengguna sering berhenti, apakah mereka menekan tombol beli tapi batal. Data ini penting untuk debugging kode, tapi untuk debugging data ini tidak begitu penting untuk debugging kode, tapi untuk debugging bisnis dan desain UX. Sebagai developer, wawasan ini membantu kita memprioritaskan fitur mana yang dikembangkan selanjutnya. Kemudian kita masuk ke bagian 6, ada integrasi keislaman. Pertama itu ada deployment dan konsep amal jariah. Saat aplikasi dideploy, ia akan hidup di HP
ribuan orang bekerja 24 jam melayani pengguna bahkan saat kita tidur. Yang dimana dalam Islam ini adalah definisi teknis amal jariah. Setiap baris kode yang kamu deploy adalah investasi akhirat. Jika aplikasi memudahkan orang bersedekah, belajar, atau bekerja halal, pahalanya akan mengalir ke akun akhiratmu selamanya. Yang kedua ada OTA updates dan konsep taubat yang segera. Fitur OTA ini memungkinkan kita memperbaiki bug fatal secara instan tanpa menunggu proses biokrasi store yang lama. Kita tidak membiarkan pengguna terjebak dalam kesalahan aplikasi berhari-hari. Yang ketiga itu ada monitoring sentry dan muqarabah. Kita memasang sentry agar kita tahu jika aplikasi crash di tangan pengguna. Kita ingin tahu detailnya kapan, dimana, kenapa. Kita tidak ingin buta terhadap kondisi ciptaan kita, namun ingatlah bahwa kita pun sedang dimonitoring oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki sistem pengawasan yang jauh lebih canggih dari sentry, yang mencatat setiap detik hidup kita tanpa ada log yang terlewatkan. Kita masuk ke bagian 7, itu ada rangkuman. Pertama itu kita tadi membahas pre-build dan CNG, lulus dari Expogo, yang dimana di situ membahas CNG. Jangan pernah edit folder Android atau ya secara manual, biarkan Expo yang membuat ulang atau menggenerate ulang. Nah, lalu ada development build, aplikasi khusus Expo Dev Client yang menggantikan Expogo. Kedua kita masuk ke app asset yang membahas adaptive icons wajib untuk Android, misalkan foreground atau logo dan background agar icon tidak terpotong atau terlihat aneh di berbagai tema HP. Ada splash screen juga yang kita bahas, gunakan untuk menutupi proses loading awal JS bundle. Lalu yang ketiga ada EAS build atau public load, yang merupakan solusi kompilasi tanpa laptop mahal, dimana kita membahas demokratisasi, membuild aplikasi iOS, tidak lagi wajib punya MacBook, server EAS di cloud yang mengerjakannya. Lalu kita juga membahas manage credential, Expo mengurus sertifikat keamanan yang rumit secara otomatis, mencegah sakit kepala akibat kode SYNC. Nah, selanjutnya yang keempat kita di situ ada membahas OTA updates, senjata rahasia yang memperbaiki bug tanpa menunggu review Apple atau Google. Di situ kita membahas JS bundle dan batasan. Batasannya itu jangan gunakan OTA untuk update yang mengubah kode natif, misalnya tambahkan SDK baru tadi. Nah, yang kelima kita itu membahas monitoring dan sentry agar kita tidak buta terhadap kondisi lapangan. Di situ kita membahas crash reporting, sentry memberitahu lokasi error spesifik, dan source map menerjemahkan kode produksi yang teracak kembali menjadi kode asli yang bisa dibaca manusia untuk dibagi. Nah, mungkin sekian pada video pembacaan buku chapter 14. Cukup sampai di sini mengenai mobile deployment. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.